Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video perkuliahan mengenai pengenalan metode gravitasi. Saya sendiri adalah Iskandar Syah, salah satu pengampu mata kuliah metode pengantar geofisika. Metode gravitasi itu adalah salah satu dari sekian banyak metode geofisika yang memanfaatkan prinsip hukum Newton yang merupakan salah satu teori dari fisika klasik yang kita akan bahas lebih banyak ke depannya. Oke, sedikit definisi geofisika yang seperti yang kita sudah bahas juga di pertemuan pertama, itu adalah aplikasi dari fisika mengenai kebumian. Nah, objek natural science yang satu ini memandang properti fisik seperti uh, berat dari suatu benda, memandang properti fisik dalam artian uh, kuantitatif value dari benda tersebut. Jadi bukan melihat dari warna bendanya, bukan melihat dari ukuran butir bendanya, tetapi dari sifat fisik benda tersebut. Jadi ketika benda tersebut dihantarkan dengan gelombang mekanik, apa responnya? Jika gelombang tersebut dihantarkan arus listrik, apa responnya? Dan banyak contoh-contoh lainnya. Nah, respon-respon ini yang dilihat dari sudut pandang fisika untuk mendefinisikan kondisi benda tersebut. Nah, kenapa kita perlu mempelajari hal tersebut? Karena untuk suatu kondisi di mana benda itu tidak dapat bisa dilihat secara langsung, maka kita melihat aspek-aspek fisik tersebut untuk merepresentasikan apa kondisi benda di bawah permukaan. Nah, cabang-cabang geofisika itu ada beberapa. Salah satunya adalah Solid Earth Physics, itu yang mempelajari mengenai gempa bumi, tektonik, tsunami, terus secara umum mengenai geodynamics. Terus juga ada mengenai exploration geophysics, di mana mencari benda atau material-material valuable di bawah permukaan bumi, seperti economic valuable things such as oil and gas exploration, untuk mencari minyak atau mencari gas di bawah bumi, mencari sumber panas bumi, geothermal exploration, mencari mineral-mineral valuable kayak emas, kayak timah dan lain-lain, itu disebut sebagai mineral exploration. Kemudian environmental and engineering geophysics itu mencari kaitan yang berhubungan dengan lingkungan dan engineering, seperti mencari air bawah tanah, groundwater exploration, contaminant delineation untuk melihat limbah-limbah yang merambat di bawah tanah, utility or object detection, melihat benda-benda yang di bawah permukaan tanah seperti kabel ataupun gorong-gorong dan lain-lain. Jadi skop pembelajaran geophysics itu sebenarnya tidak hanya melulu mengenai objek ekonomis, tapi juga bisa seperti bencana alam, resources, engineering, dan aplikasi lingkungan. Untuk bencana alam itu seperti gempa, longsor, landslide, tsunami, gelombang besar yang terjadi akibat adanya pergerakan di bawah muka laut, dan juga mencari benda-benda resource di bawah permukaan bumi seperti minyak, mineral, geothermal, groundwater, di mana engineering juga berlaku menggunakan geofisik seperti menemukan benda-benda di bawah permukaan, mendeteksi concrete inspection seperti melihat retakan-retakan yang terdapat di beton-beton dan lain-lain. Kalian bisa lihat atau baca di sini. Nah, berdasarkan metodenya, geofisika itu terbagi dua. Ada geofisika berdasarkan potential field yang kalian sudah pelajari mengenai teori medan, yaitu adalah geofisika gravitasi dan geofisika magnetis. Nah, untuk dua jenis lainnya, yaitu adalah diffusion field sama wave propagation. Untuk diffusion field itu mempelajari mengenai kaitan terhadap listrik, penghantaran panas atau gelombang elektromagnetik. Dan kalau kita membicarakan mengenai penghantaran gelombang, di sini ada gelombang mekanik, seismik, dan gelombang elektromagnetik radar. Nah, kita akan terfokus di metode geofisika yang
terkaitan dengan potential field atau bidang potensial. Nah, gravitasi ini disebut sebagai salah satu metode yang non-destruktif. Untuk non-destruktif di sini artinya dalam pengukurannya tidak merusak atau mengganggu kondisi permukaan ataupun di bawah permukaan ketika pengukuran itu dilaksanakan. Nah, metode geofisika adalah salah satu metode yang dikatakan relatively cheap atau relatif murah, dikarenakan metode ini tidak membutuhkan surface perlengkapan yang banyak. Untuk operasi dari alat tersebut sendiri hanya diperlukan satu orang, dan untuk survei biasanya diperlukan 2 orang, yang satu akan bekerja sebagai pengukur nilai gravitasi dan yang satu akan bekerja sebagai pengukur posisi dari pengukuran titik gravitasi tersebut. Nah, metode gravitasi itu juga disebut sebagai non-invasive remote sensing methods karena tidak menginvasi lapangan pengukuran kita. Metode gravitasi ini adalah metode yang mempelajari sifat gravitasi atau variasi nilai gravitasi yang diakibatkan oleh densitas yang terdapat di bawah permukaan. Nah, densitas di sini adalah perbedaan nilai densitas yang terjadi di kerak bumi. Seperti yang kita ketahui, kalau nilai rata-rata gravitasi itu adalah 9,8, tapi nilai 3 angka atau 6 angka di belakang koma itu akan bervariasi di setiap titik pengukuran kita. Nah, 3, 5 atau 6 angka di belakang koma tersebut adalah variasi nilai gravitasi yang diakibatkan oleh densitas yang terdapat di kerak bumi. Nah, dari variasi nilai gravitasi tersebut, kita bisa memperkirakan kondisi di bawah permukaan bumi atau menginterpretasi kondisi di bawah permukaan bumi. Jika densitasnya besar, maka bisa kita perkirakan bahwa di bawah permukaan bumi terdapat ada material atau suatu body yang memiliki densitas besar. Dan jika ketika densitasnya kecil, maka kita bisa interpretasi sederhana bahwa di bawah permukaan tersebut ada body yang memiliki densitas kecil. Dan densitas kecil atau densitas besar di sini bisa juga dikatakan sebagai densitas besar adalah batuan beku, dan densitas kecil adalah batuan-batuan sedimen ataupun kadang space kosong di bawah permukaan bumi. Hal itu juga akan menimbulkan nilai densitas yang sangat kecil. Nah, jadi di sini adalah metode yang merupakan metode yang menggunakan parameter fisika densitas. Dan jadi di sini kita hanya melihat satu parameter fisika. Begitu juga dengan metode-metode geofisika yang lain, kita hanya melihat satu parameter fisik dari suatu benda. Jadi ibaratnya kalau kita mendeskripsikan orang, kita mendeskripsikan orang itu terhadap parameter-parameter tertentu. Jadi kalau di geologi ya, gambarannya adalah ketika dia mendeskripsikan orang, dia melihat orang tersebut, dia akan deskripsikan orang tersebut. Matanya begini, hidungnya begini, rambutnya begini. Nah, dan metode metode geofisika itu adalah metode untuk mendeskripsikan orang tersebut dari parameter-parameternya. Kita tidak bisa melihat orang tersebut, tapi kita bilang misalkan dari parameter fisik ini golongan darahnya sekian ini. Dari parameter fisik ini dia memiliki densitas lemak seperti ini dan seperti itu. Nah, dari hal-hal tersebut kita menginterpretasi seperti apakah kiranya orang tersebut. Itu analogi sederhananya ya. Nah, banyak aplikasi dari metode gravitasi seperti exploration hydrocarbon, mencari hidrokarbon, memonitoring mengenai hidrokarbon, monitoring CO2 containment di bawah permukaan bumi, pembelajaran mengenai kondisi geological regional, static compensation determination, dan lain-lain. Banyak sekali kalau kalian lihat di sini.
Nah, histori dari metode gravitasi di sini adalah metode gravitasi itu dimulai dari tahun 1589, di mana Galileo melihat kalau suatu benda itu jatuh diakibatkan oleh tarikan benda lain, dan benda lain di sini adalah percepatan gravitasi yang diakibatkan oleh bumi. Nah, di sini percepatan gravitasi kita harus sama-sama ingat adalah percepatan yang diakibatkan oleh massa benda yang mempengaruhinya. Jadi kita merasakan percepatan gravitasi itu sama walaupun massa kita berbeda-beda. Massa yang mengakibatkan percepatan gravitasi disebut adalah massa dari bumi. Jadi kita semua merasakan percepatan gravitasi yang sama karena kita berada di atas permukaan bumi yang sama. Kembali lagi saya harus ingatkan, kita dalam mempelajari metode gravitasi di geofisika, kita memanfaatkan pengetahuan dari fisika klasik terhadap gravitasi. Jadi pemikirannya jangan menggunakan pemikiran fisika modern ataupun fisika kuantum mengenai gravitasi, karena sebenarnya kalau kita memandang dari fisika klasik, fisika modern, gravitasi itu masih salah satu hal yang masih belum dipahami sepenuhnya asal-usulnya. Nah, berlanjut dari tahun 1500 tersebut, pada tahun 1685, Isaac Newton menjelaskan hukum gravitasi yang mempelajari mengenai pergerakan planet. Kemudian Pierre Boger di tahun 1700 menjelaskan hubungan dasar nilai gravitasi terhadap variasi elevasi dan latitude. Jadi diketahui karena permukaan bumi itu tidak bulat sepenuhnya atau oval bisa dikatakan, pada variasi elevasi dan latitude tertentu, maka nilai gravitasi akan berubah-ubah. Karena nilai gravitasi kembali lagi adalah nilai yang dipengaruhi oleh jarak ke pusat bumi. Percepatan gravitasi itu yang kita ingat adalah G sama dengan M per R kuadrat, di mana R itu adalah jarak ke pusat massa bumi. Nah, di tahun 1817, Henry Carter mengenalkan mengenai pendulum untuk menentukan nilai gravitasi. Ini kalau kalian masih ingat pelajaran mengenai kaitan antara periode bandul dengan percepatan gravitasi, di mana periode bandul itu sama dengan atau periode bandul sama dengan 2pi akar L per G. Nah, kemudian di tahun 1890, Baron Ronald von Althaus mengenalkan mengenai alat pengukuran gravitasi untuk melakukan pengukuran gravitasi di Lake Bolton pada tahun 1901. Ini adalah alat pengukuran gravitasi pertama ya. Terus di tahun 1923, Fanning Manes melakukan pengukuran gravitasi di daerah Palung, Indonesia. Nah, diketahui palung Indonesia ini adalah palung yang merupakan sebuah kekosongan yang seharusnya memiliki densitas kecil, sehingga akan mengakibatkan nilai pengukuran gravitasinya ini akan sangat berbeda dengan pengukuran gravitasi di lingkungan lainnya. Di tahun 1924, survei pertama menggunakan gravitasi dilakukan untuk menentukan lapangan minyak, dan tahun 1934 Lacoste mempublish atau menjual instrumen gravitasi pertama yang dijual secara bebas. Dan di tahun 1983 pengembangan gravitasi sudah dilakukan. Pengukuran gravitasi itu tidak dilakukan lagi secara terestrial atau di permukaan bumi, tapi sekarang di tahun 1983 pengukuran gravitasi dilakukan melalui pengukuran di satelit, dan perkembangan ini akan terus berlanjut. Nah, pengukuran gravitasi ini yang seperti saya sebutkan sebelumnya adalah pengukuran yang berdasarkan hukum Newton, di mana gaya gravitasi itu adalah gaya interaksi antara dua bodies atau dua benda yang masanya saling menarik seperti pada kondisi di gambar sebelah kanan, di mana gaya gravitasi itu setara dengan konstanta gravitasi dikalikan massa benda 1 dengan massa benda 2 per jarak kuadrat antara kedua benda tersebut. Jarak kuadrat antara pusat massa kedua benda tersebut, di mana G itu adalah konstanta gravitasi universal, nilainya adalah 6,673 kali 10⁻⁻11 meter kubik kilogram per second meter kubik per kilogram second kuadrat, di mana M adalah massa dari kedua objek yang saling menarik dan R adalah jarak antara kedua benda tersebut. Nah, untuk mencari percepatan gravitasi
Gravitasinya, kembali lagi tadi seperti yang saya sebutkan, percepatan gravitasi yang dialami suatu benda itu adalah percepatan gravitasi yang diakibatkan oleh massa benda lainnya. Ya, seperti percepatan gravitasi yang kalian rasakan ataupun saya rasakan itu adalah percepatan gravitasi akibat massa benda lain, yaitu massa bumi. Nah, massa pada dasarnya adalah perkalian densitas dikalikan dengan volume. Ketika kita membicarakan mengenai metode gravitasi, yang variabel kita jadikan variabel observasi kita adalah variabel densitas, karena volume atau bentuk benda yang di bawah permukaan bumi itu belum menjadi informasi yang kita ketahui. Jadi di sini kita harus mengekstrak persamaan percepatan gravitasi ataupun potensial gravitasi terhadap nilai densitas. Nah, sedikit memperkenalkan mengenai satuan yang digunakan dalam pengukuran gravitasi. Nilai dasar dari percepatan gravitasi itu yang sudah sama-sama kita ketahui adalah 9,8 meter per second kuadrat. Nah, variasi nilai densitas diakibatkan oleh benda yang terdapat di bawah permukaan di kerak bumi itu berada di angka 100 mikrometer atau 10 pangkat minus 4 meter per second kuadrat. Atau bisa dikatakan angka keempat di belakang koma atau angka kelima di belakang koma. Itu adalah variasi nilai densitas di permukaan bumi atau di bawah permukaan bumi, tepatnya di kerak bumi. Nah, unit yang akan kita gunakan pastinya bukan lagi unit meter per second kuadrat, karena kita membicarakan mengenai angka keempat atau angka kelima di belakang koma dari meter per second kuadrat, maka kita menjelaskan unit mikrometer per second square itu disebut juga sebagai gravitasi unit atau GU. Nah, dan dalam CGS unit untuk pengukuran nilai gravitasi itu digunakan dalam satuan miligal, di mana 1 miligal itu setara dengan 10 pangkat minus 3 gal, di mana 1 gal itu sama dengan 10 pangkat minus 2 meter per second kuadrat. Jadi 1 miligal itu setara dengan 10 pangkat minus 5 meter per second kuadrat, yang juga setara dengan 10 GU. Yang paling akan sering kalian gunakan ketika dalam pengolahan data gravitasi ataupun pengukuran data gravitasi adalah satuan gal. Nah, beberapa densitas yang perlu kita pahami di sini ada densitas air yang dikatakan air di sini adalah udara, maaf ya. Densitas udara yang dikatakan setara dengan hampir sama dengan 0, walaupun sebenarnya untuk 1 kilogram 1 meter kubik udara itu setara dengan 1 kilogram, tapi ketika kita konversi menjadi satuan gram per centimeter kubik, maka harus dibagi dengan 1000 atau bisa dikatakan 0,001 kalau densitas dari air atau udara. Untuk water atau air sendiri, nah ini jangan ketukar ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya. Nah, untuk air sendiri itu densitasnya dikatakan 1 gram per centimeter kubik, dan nilai densitas ini terus menaik ya, begitu terkait dengan jenis batuan di bawah permukaan. Ketika sedimen dia berkisar di antara 1,7 sampai 2,3, sandstone di antara 2,0 sampai 2,7, shale, limestone, granit, basalt, metamorphic rock, dan itu adalah batuan-batuan beku yang mau dikatakan densitasnya lebih besar. Tapi kalau kita lihat nilai-nilai densitas di sini ada yang saling berpotongan ya, di mana basalt itu berada di antara nilai metamorphic rock. Begitu juga nilai granit itu berpotongan dengan nilai basalt dan seterusnya. Hal ini menjadi salah satu ambiguitas ketika kita melakukan interpretasi kondisi di bawah permukaan. Maka setelah kita mendapatkan data gravitasi di bawah permukaan atau data densitas di bawah permukaan, tidak semata-mata densitas tersebut dapat merepresentasikan apa yang ada di bawah permukaan, karena kita hanya melihat satu parameter fisika. Makanya ketika ketika pengukuran geofisika dilakukan, pengukuran itu tidak hanya didukung oleh satu data geofisika, tapi biasanya kita menggunakan 2, 3, atau lebih data geofisika untuk memberikan derajat kepercayaan yang lebih besar atau derajat kepastian yang lebih besar ketika kita menginterpretasi data geofisika tersebut. Nah, dalam akuisisi data geofisika, data geofisika di sini adalah data yang diukur menggunakan instrumen gravimeter. Nah, biasanya
untuk pengukuran data grafisika itu kita menggunakan satu gravimeter dan satu GPS, di mana GPS ini adalah GPS yang memiliki akurasi satuan sentimeter, di mana pergeseran pembacaan di sini adalah pergeseran di angka sekitar sentimeter, bukan lagi seperti GPS yang kita gunakan di handphone ataupun di mobil kita, karena GPS tersebut atau positioning finder yang kita punya di sana itu adalah GPS yang memiliki akurasi hingga 25 meter. Jadi pergeseran pembacaan kita itu bisa sampai 25 meter atau 5 meter. Kenapa kita harus menggunakan GPS yang memiliki resolusi pengukuran lebih tinggi? Karena kembali lagi, pembacaan nilai gravitasi ini sensitif terhadap ketinggian, posisi, dan medium-medium di sekitar titik pengukuran. Jika kita mengukur di daerah yang lebih tinggi, jika pembacaan posisi kita itu salah, jadi seolah-olah kita mengukur di daerah yang lebih tinggi, itu akan mengakibatkan pembacaan nilai gravitasi kita akan berbeda dibandingkan ketika kita mengukur di posisi yang benar. Mungkin kebayangnya adalah percepatan gravitasi yang diakibatkan ketika kita mengukur di ketinggian 25 meter dengan di permukaan bumi itu akan sedikit berbeda. Nah, perbedaan yang sedikit itu sebenarnya adalah perbedaan yang kita ingin cari tahu. Perbedaan yang kecil tersebut adalah perbedaan yang ingin kita cari tahu. Nah, umumnya perbedaan tersebut adalah perbedaan akibat ketinggian. Yang kita fokuskan adalah pencarian perbedaan densitas diakibatkan perbedaan pembacaan gravitasi diakibatkan oleh densitas yang di bawah permukaan, bukan akibat ketinggian pengukuran dari gravitasi tersebut. Nah, untuk mereduksi atau menghilangkan pengaruh dari ketinggian titik pengukuran, makanya kita harus mengukur dengan pasti di mana posisi pengukuran kita, kemudian kita akan terapkan koreksi untuk menghilangkan pengaruh dari ketinggian tersebut. Nah, hal yang perlu dicatat, target atau hal yang dicari ketika lakukan pengukuran gravitasi itu adalah mengenai benda-benda di bawah permukaan bumi yang memiliki densitas berbeda dibandingkan dengan medium-medium lainnya, entah densitasnya lebih tinggi ataupun entah densitasnya lebih rendah. Nah, untuk densitas-densitas tinggi seperti magmatic chamber ataupun dikes itu adalah medium-medium yang mudah atau bisa sangat jelas terlihat ketika kita menggunakan metode gravitasi. Ataupun burial patahan-patahan yang terdapat di bawah permukaan bumi. Nah, beberapa alat pengukuran gravitasi yang terkenal untuk metode gravitasi dengan cara pengukuran terestrial atau di permukaan itu ada 3 yang kita kenal sampai saat ini, yaitu Sintrex, Worden, dan Lacoste-Romberg. Saya sendiri punya pengalaman melakukan pengukuran gravitasi menggunakan Sintrex. Sintrex di sini dia terdapat 3 kaki di bawah alat tersebut yang gunanya menstabilkan posisi alat itu agar vertikal terhadap permukaan bumi atau tegak lurus terhadap permukaan bumi, karena di dalam alat tersebut ada sebuah body atau sebuah benda yang akan jatuh secara vertikal digunakan untuk mengukur nilai percepatan gravitasi yang dialami oleh benda yang terdapat di alat tersebut. Nah, ketika benda itu miring, maka akan mengakibatkan perbedaan nilai pembacaan gravitasi. Jadi tripod yang terdapat di bawahnya itu adalah tripod yang adjustable tingginya, digunakan untuk menstabilkan kondisi gravimeter sehingga dia tegak lurus terhadap permukaan bumi. Nah, dalam preparasi dalam pengukuran lapangan yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi survei area atau mempelajari kondisi area pengukuran kita. Kemudian, kita harus melakukan drift calibration ketika kita akan mengukur gravitasi seharian. Jadi kita harus mengambil data base station kita di awal pengukuran, kemudian mengambil data base station lagi di akhir pengukuran. Nah, kita akan mengikat perbedaan nilai densitas dari base station itu di awal dan di akhir pengukuran, karena perbedaan nilai tersebut diakibatkan oleh kelelahan alat, bukan diakibatkan oleh pengaruh densitas di bawah permukaan. Nah, kalibrasi ini diperlukan. Terus
kita juga perlu mengkoreksi nilai data gravitasi kita berdasarkan data gravitasi absolut di sekitar titik pengukuran. Di UI sendiri itu ada nilai posisi gravitasi absolut yang terdapat di Makara UI di depan psikologi kalau nggak salah, yang gambar Makara UI itu ada monumen, ada monumen pembacaan nilai gravitasi di titik tersebut. Kita bisa mengkoreksinya jika kita mengukur di daerah sekitar Depok ya. Kemudian kita men-setup base station kita untuk drift correction. Terus kita melakukan pengukuran data di lapangan. Nah, ketika kita melakukan pengukuran atau pengambilan data di lapangan, yang harus kita catat yaitu adalah pertama tentunya adalah data gravitasi, yang kemudian kita mencatat koordinat dari pengukuran data gravitasi tersebut yang menggunakan dua surveyor, yaitu yang pertama tadi untuk mengukur nilai gravitasi, yang kedua adalah untuk mengukur posisi. Nah, beberapa hal yang mempengaruhi kecepatan pengukuran data gravitasi itu ada beberapa hal, seperti station separation. Jadi, berapa jauh titik pengukuran satu dengan titik pengukuran lainnya. Semakin jauh, maka itu akan mengakibatkan lama pengukuran itu akan semakin tinggi. Terus pengalaman dari si operator alat itu sendiri, jika si operator itu tidak berpengalaman dalam melakukan pengukuran gravitasi, tentunya dia akan menghasilkan waktu pengukuran yang lebih lama. Yang ketiga adalah terrain condition, di mana ketika kita harus mengukur di daerah yang datar dengan ketika kita harus mengukur di daerah yang memiliki elevasi perbedaan elevasi yang sangat tinggi, itu tentunya akan sangat mempengaruhi. Ketika diukur di daerah yang datar, ibaratnya kita seperti mengukur di lapangan bola, itu tentunya akan lebih gampang dibandingkan kita harus mengukur di daerah yang elevasinya berubah-ubah, yang kadang kita berada di 400 meter di bawah di atas permukaan laut, terus tiba-tiba ada titik berikutnya harus ada di 600 meter di atas permukaan laut. Mau nggak mau kita harus mendaki. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang menyebabkan mempengaruhi cepat atau lambatnya pengukuran dari data gravitasi. Nah, ketika melakukan processing data gravitasi, yang ketika kita ukur itu sendiri itu bukan hanya data gravitasi yang diakibatkan oleh subsurface density anomaly, tapi adalah pengukuran nilai gravitasi yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti medium-medium di sekitar pengukuran. Jika terdapat gunung ataupun lake atau danau ataupun matahari ataupun bulan, hal-hal tersebut akan mempengaruhi pembacaan nilai gravitasi yang harus kita reduksi untuk menghasilkan data gravitasi yang hanya dipengaruhi oleh data subsurface di bawah permukaan bumi. Nah, jadi langkah-langkah pengukuran gravitasi itu adalah kita mengobserv hasil data dari lapangan, terus kita olah sehingga kita menghasilkan data absolut gravitasi, terus data tersebut kita olah kembali menjadi data Boger anomali. Nah, data reduction atau koreksi data yang dilakukan ketika kita melakukan pengukuran gravitasi itu ada beberapa, seperti tidal correction, height correction, drift correction, relative gravity value, conversion to absolute gravity value, dan lain-lain seperti kalian bisa lihat di sini. Saya harapkan kalian bisa mempelajari dulu untuk masing-masing koreksi tersebut, karena ini akan butuh waktu sekali kalau saya harus jelaskan satu-satu. Nah, tren dalam pengukurannya untuk data analisisnya adalah ketika kita sudah memiliki data Boger anomali. Boger anomali ini kita bisa melakukan filtering untuk menghasilkan regional anomali dan residual anomali. Regional anomali itu adalah anomali yang diakibatkan oleh kondisi secara besar ya, atau secara luas. Sedangkan residual anomali itu adalah anomali-anomali nilai densitas yang diakibatkan oleh lingkungan tempat pengukuran itu saja. Untuk residual anomali itu terbagi dua, ada residual anomali long wave component, ada short wave component, di mana long wave component itu untuk medium-medium yang dalam, sedangkan short wave component untuk medium-medium yang dangkal. Long wave component itu biasanya untuk menentukan struktur basement,
Kalau shortwave component itu biasanya digunakan untuk gravity linear alignment. Nah, ini sedikit gambaran dari mengenai pengukuran gravitasi tersebut. Jika kita terdapat subsurface profile di bawah permukaan bumi seperti 3 subsurface profile ini, dan untuk short wave length kita akan mendapatkan profile di bagian dekat dengan permukaan bumi. Untuk long wavelength kita akan mendapatkan profile yang berada di daerah dalam dari permukaan bumi. Nah, ini sedikit kayak gambaran dari data Bogor anomali yang kita uraikan menjadi data anomali residual dan data anomali regional, di mana data anomali regional itu umumnya secara eksplisit atau skala besar ya, perbedaan nilai densitas yang kita lihat di kondisi di gambar A. Sedangkan data anomali residual itu adalah data anomali yang diakibatkan oleh medium-medium yang dekat dengan permukaan bumi. Di sini adalah beberapa data analisis yang kita gunakan dalam pengukuran data gravitasi, yaitu ketika kita dapat gravitasi awalan, yaitu gravitasi distribution seperti pada gambar yang paling bawah. Kemudian kita dapat melakukan dua pengolahan pertama, yaitu horizontal first derivative dan vertical second derivative. Kedua pengolahan data ini sebenarnya untuk memperjelas atau memperkirakan kondisi di bawah permukaan itu akibat anomali apa. Jika di ruas kiri kalau kita lihat itu adalah perbedaan anomali yang diakibatkan adanya perbedaan densitas seperti di bagian kirinya ada sediment layer, terus di bagian kanannya ada basement yang mengakibatkan vertikal second derivatifnya itu lebih besar karena daerah itu lebih dekat dengan permukaan. Begitu ketika kita melihat benda yang di ruas kanan, yang kalau gravitasi distributionnya itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gravitasi distribution dari gambar yang di ruas kiri, tapi vertical second derivatifnya itu memperjelas kalau perbedaan nilai densitas itu berada agak lebih dalam dibandingkan kondisi di ruas kiri. Dalam memodelkan data gravitasi, terdapat dua proses permodelan, yaitu 2D density model sama 3D density model. Untuk gambaran 2D density model, itu kita akan menghasilkan penampang dua dimensi dari kondisi di bawah permukaan hasil slicing data gravitasi kita. Seperti dicontohkan pada gambar di ruas kiri, di sini sebenarnya adalah gambaran dari topografi perbedaan nilai densitas. Nah, ketika kita slicing garis hitam tersebut yang menggambarkan posisi perbedaan nilai densitas, di sini kalau kita lihat posisi densitas dari kiri ke kanan, ini digambarkan dari kondisi densitas A ke titik A ke titik A aksen. Ini adalah perbedaan nilai densitasnya. Nah, perbedaan nilai densitas ini yang kita gunakan untuk menginterpretasi bagaimana perkiraan kondisi di bawah permukaan. Nah, ini di kondisi bawahnya adalah model geologi yang kita buat untuk yang nantinya menggambarkan kondisi di bawah permukaannya. Nah, model geologi ini diinputkan dengan nilai densitasnya yang nantinya akan menghasilkan grafik nilai densitas juga, dan tugas kita seorang geofisis adalah mencocokkan model kondisi geologi di bawah permukaan ini dengan hasil data pengukuran. Ini salah satu contoh untuk kondisi gravitasi data modeling. Untuk slicing yang sama, kita bisa menghasilkan dua model, ada model 1 dan model 2. Kalau kalian lihat di sini, dengan model 1 itu densitas yang kita gunakan adalah 0,3 dan model 2 itu kita gunakan densitas 0,6. Sama-sama menghasilkan data yang cocok atau grafik yang cocok dari anomali data yang diperoleh. Nah, di sini ini adalah salah satu kondisi ambiguitas yang akan kalian hadapi ke depannya. Ini contoh-contoh lain dari 2D density interpretation. Ini untuk modeling 3 dimensi dari data gravitasi.
Uh, nah, gravitasi contributional to conceptual model itu bagus untuk memahami struktur kondisi geologi di bawah permukaan bumi, seperti mendeteksi heat source untuk geothermal exploration, fracture and fault. Begitu juga membantu untuk mengidentifikasi daerah-daerah potensial yang digunakan untuk pengukuran atau pengeboran drilling test di sini. Maaf, saya agak ragu. Kemudian juga bisa digunakan untuk menentukan daerah-daerah yang berpotensi sebagai recharge area. Seperti yang kita ketahui, di geothermal itu terdapat dua sumur umumnya, yaitu adalah sumur produksi dan sumur injeksi. Sumur injeksi ini sering juga disebut recharge area, di mana ketika kita mengeksplor geothermal, itu sebenarnya kita menggunakan fluida di bawah permukaan untuk menghantarkan panas ke permukaan. Nah, pengekstraksian itu adalah proses pengangkatan fluidanya. Nah, fluida yang telah diangkatkan dan panas digunakan untuk menghasilkan energi listrik, kita injeksikan lagi, disebut sebagai recharging. Nah, untuk menentukan lokasi-lokasi recharging itu kita harus mengidentifikasi apakah kita melakukan pengeboran yang ketika kita injeksikan fluida tersebut akan kembali lagi ke reservoir tempat fluida itu berada. Nah, ini kita harus teliti dengan beberapa metode geofisika. Nah, keuntungan tadi dari metode geofisika itu cepat, relatif murah, terus membutuhkan field support yang sedikit. Oke, sekian dulu pembelajaran kita mengenai metode gravitasi, dan pasti banyak sekali hal-hal yang tidak dapat saya sampaikan di pembelajaran kali ini, dan saya harap kalian bisa menggali lebih dalam lagi mengenai metode gravitasi di pertemuan metode gravitasi, ataupun kalian mencari sendiri dari paper-paper atau buku-buku yang kalian bisa manfaatkan. Sekali lagi saya ingatkan, Universitas Indonesia memiliki beberapa kerjasama atau berlangganan beberapa jurnal dan buku-buku yang kalian bisa download secara gratis dalam media pembelajaran kalian. Gunakan link yang pastinya kalian sudah tahu juga ya, remotelib.ui, untuk mendapatkan data pembelajaran mengenai geofisika ini sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.